Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Budita. Kali ini kita akan mempelajari tentang kelainan tulang dan otot. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kelainan tulang terlebih dahulu. Yang pertama adalah osteoporosis. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bapak berikut ini. Osteoporosis adalah penyakit keropos tulang. Ini adalah gambar tulang kita yang normal. Seperti ini. Berlubang tapi lubangnya kecil dan tulangnya tebal. Berlubang tapi lubangnya kecil dan tulangnya itu berbentuk tebal. Dengan berjalannya waktu, tulang kita menjadi osteoporosis. Jadi ini rongganya gede banget. Nah, itu ada rongga-rongga yang besar di sini dan juga tulangnya itu menjadi tipis sehingga mudah patah. Yang dinamakan osteoporosis. Biasa penyakit osteoporosis terjadi pada orang tua, orang usia lanjut, tetapi juga bisa terjadi pada orang muda, bahkan bisa terjadi pada anak-anak jika vitamin D di dalam. Biasanya osteoporosis itu terjadi pada orang tua, tapi bisa juga terjadi pada anak-anak jika anak-anak tersebut kekurangan vitamin D. Lanjut kita akan membahas tentang patah tulang atau fraktura. Membahas tentang patah tulang atau kalau dalam bahasa medisnya itu adalah fraktur. Nah, seperti apakah penjelasan tentang fraktur? Kita simak videonya berikut ini. Adapun pengertian dari patah tulang ataupun fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Ini bisa diakibatkan oleh ruda paksa ataupun tekanan eksternal, bisa juga oleh trauma. Yang kedua adalah jenis-jenis dari fraktur ataupun patah tulang. Yang pertama adalah menurut sifatnya. Ada yang disebut dengan fraktur terbuka dan ada yang dimaksud dengan fraktur tertutup. Apa bedanya sih? Oke, jadi fraktura itu adalah patah tulang karena apa? Tulang menjadi kehilangan kontinuitasnya atau keberlangsungannya atau keberlanjutannya karena ada suatu kejadian yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya tiba-tiba kok kamu terpleset jatuh, akhirnya seperti itu. Jadi tiba-tiba tulangnya patah karena menatap suatu atau terkena bagian benda-benda yang keras seperti itu. Nah, jenis fraktura itu ada fraktura terbuka dan tertutup. Jika terbuka itu lukanya dari tulangnya itu terlihat, sedangkan tertutup itu berarti terjadi di dalam jaringan di bawah kulit kita, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke rakitis. Apa yang disebut dengan rakitis? Rakitis itu adalah tulang rapuh pada anak-anak ya. Rakitis ini adalah kelainan tulang yang terjadi ketika anak-anak itu tidak mendapat cukup vitamin D. Padahal vitamin D inilah yang membantu menyerap fosfor dan kalsium dari usus. Ketika tubuh kita kekurangan vitamin D, maka hormon yang diproduksi biasanya akan menghilang dan mengganggu penyerapan kalsium. Dan karena itulah tulang akan kekurangan mineral yang membuatnya menjadi lemah dan lunak. Rakitis terjadi jika seorang mengalami pelunaan tulang karena kekurangan vitamin D yang sangat ekstrim. Dan rakitis biasanya banyak menyerang anak-anak. Oke. Kita lanjut ke lordosis. Kalau lordosis ini adalah pembengkokan tulang belakang. Kita simak lordosis. Is also a possible cause of lordosis. This condition is the forward dislocation of a lumbar vertebra. Nah, kalau lordosis itu adalah pembengkokan tulang belakang ke bagian depan. Seperti ini, bisa disebabkan karena seseorang mengalami obesitas atau berat badannya berlebih, atau bisa juga menyerang ibu hamil. Nah, seperti ini. Jadi tulang belakangnya membengkok ke depan. Itu berkebalikan dengan yang disebut dengan kyphosis.
The spine is composed of 33 separate bones in 4 distinct regions. Nah, ini adalah bentuk tulang yang normal. The Seperti normal ini adalah spine is bentuk not tulang perfectly yang straight normal. when viewed from the Tulang side. belakang yang The normal. thoracic region has a normal forward curvature. The lumbar and cervical curve. Kemudian kalau pada kifosis dia tulang belakangnya akan membengkok semakin ke belakang seperti ini. Sometimes kyphosis can cause compression of the internal Dan organs berbahayanya dia dapat menekan organ dalam kita. Dalam kasus ini yang ditekan adalah paru-parunya. and other tissues. Oke, dan selanjutnya adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Nah, Sometimes a person's spine curves and rotates, making it look like an S or a C. This is called scoliosis. nah, bentuknya ini adalah skoliosis itu membentuk seperti S ataupun Sometimes a C. person's spine curves and rotates, making it Nah, look like scoliosis. Forward. kamu dapat mengeceknya dengan seperti ini, menundukkan, kemudian dari bagian punggungnya akan terlihat. Shoulders or your waist. They may appear. Nah, jika Curves in the middle of your dilihat back that reach akan seperti 45 ini. to 50 degrees will probably increase throughout life. Jadi ada pembengkokan sebesar The curve is greater 70 than 70 derajat degrees, atau it can affect your lebih. breathing. Itu adalah skoliosis. Jadi Curves in your tulang lower membengkok back ke that reach tulang 35 belakang to 40 membengkok ke degrees kanan may ataupun ke also kiri. Kita masuk ke kelainan otot. Yang pertama, ini adalah salah satu contoh atrofi. Atrofi itu adalah otot yang mengecil dan akhirnya dia melemah. Bisa jadi karena orang itu terserang penyakit, suatu penyakit tertentu. Bisa juga karena nutrisinya buruk. Nah, di kasusnya adiknya ini, dia terkena penyakit yang disebut dengan Duchenne Muscular Dystrophy. Di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik dan ini merupakan suatu penyakit yang langka. Ya, jadi Fauzan ini mengalami penyakit yang langka. Taman Negeri Terbuka, Tangerang Selatan, Banten. Hari ini, bocah kelas 3 ini mengikuti ujian tryout. Fauzan terpaksa mengerjakan soal ujian menggunakan kursi roda lantaran dirinya mengidap penyakit kelainan otot atau Duchenne Muscular Dystrophy. Meski dalam mengerjakan soal terbilang lambat dibanding teman-temannya, namun bocah yang bercita-cita menjadi dokter ini begitu semangat mengerjakan soal ujian. Nah, jadi adiknya ini tulang-tulangnya itu menjadi lemah, dia tidak bisa berdiri otot-ototnya itu menjadi lemah sehingga dia tidak bisa berdiri tegak seperti kita. Ya, jadi dia harus dibantu oleh orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam kelas. Namun walau begitu tetap semangat. Sangat semangat untuk bersekolah, luar biasa sekali, bukan? Nah, kebalikan dengan atrofi pengecilan otot, para atlet ini biasanya mengalami hipertrofi atau perbesaran otot karena dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus, jadi ototnya menjadi membesar. Nah, sekarang aterosklerosis ini adalah penyumbatan pada otot kita. Aterosklerosis adalah penyakit kronik vaskular yang progresif, di mana plak akan berkumpul di dinding arteri. Plak mengandungi deposit kolesterol dan lain-lain lipid, kalsium, dan sel radang yang juga dikenali sebagai makrofage. Plak tersebut akan menimbulkan pelbagai komplikasi. Pertama, plak akan berkumpul di dinding arteri, di mana ia akan menyempit dan akhirnya menyekat pengaliran darah. Nah, jadi ada penumpukan plak dan plaknya ini berupa seperti kolesterol, lemak jahat seperti itu sehingga akan mengganggu kerja dari arteri sendiri dan itu dapat menyebabkan pengangkutan dari oksigen. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa saja sih yang menyebabkan gangguan kesehatan pada alat gerak. Nah, anak-anak,
Jangan dibiasakan yang pertama untuk membaca dengan posisi tidur karena itu dapat membuat alat gerak kita menjadi terganggu. Coba kalau kalian membaca dengan posisi tidur seperti itu, maka akan mengganggu untuk tulang-tulang belakang kalian. Kemudian membawa beban terlalu berat sama juga dengan membuat tulang kalian menjadi tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan pergeseran tulang. Kemudian tidur dengan posisi yang tidak benar juga bisa turut menyumbang menjadi sebuah gangguan pada kesehatan alat gerak kita. Menulis dengan posisi tidak tegak ini juga sangat berbahaya karena inilah dasar dari penyebab lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Kalau kamu nulisnya terlalu maju ke depan, ini akan menjadi lordosis. Kalau nulis sambil membungkuk, jadinya kifosis. Kalau miring, berarti dapat menyebabkan skoliosis. Dan termasuk berjalan membungkuk. Jadi kalau berjalan silahkan harus tegap ya anak-anak ya. Jangan berjalan membungkuk karena itu dapat menyebabkan kifosis juga. Nah, cara untuk memelihara kesehatan alat gerak manusia, beberapa yang dapat kalian lakukan adalah yang pertama, makan makanan seimbang ya. Ingat, makan yang mengandung banyak mineral, protein, vitamin seperti itu. Kemudian posisi tubuh tegak saat berdiri dan duduk. Yang ketiga, berolahraga secara teratur ya, biar otot-otot kita menjadi terlatih sehingga tidak menyebabkan atrofi. Jadi orang bisa loh menjadi lemah ototnya karena tidak terbiasa untuk berolahraga seperti itu. Ya. Kalau terlalu diforsir juga tidak begitu bagus karena dapat menyebabkan hipertrofi. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan makanan dan juga lingkungan sekitar. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu Dita. Semoga bisa membantu ya. Dadah.